Ya, kita beda beli ya, baca sendiri ya bagaimana tradisi tahlilan itu memang diambil dari tradisi Hindu. Dan di sini jelaskan dengan sangat-sangat jelas. Kalau masih kurang jelas, nggak tahu saya mau komentar apa lagi. Ya, saya lebih sepakat kepada Muhammadiyah di bab ini ya teman-teman. Muhammadiyah lebih berhati-hati. Tidak perlu mengada-adakan lagi upacara-upacara atau selamatan-selamatan sedemikian rupa apabila menyerupai Hindu. Karena kita beda beli ya, baca sendiri ya bagaimana tradisi tahlilan itu memang diambil dari tradisi Hindu. Dan di sini jelaskan dengan sangat-sangat jelas. Kalau masih kurang jelas, nggak tahu saya mau komentar apa lagi. Ya, saya lebih sepakat kepada Muhammadiyah di bab ini ya teman-teman. Muhammadiyah lebih berhati-hati. Tidak perlu mengada-adakan lagi upacara-upacara atau selamatan-selamatan sedemikian rupa apabila menyerupai Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat Ufid Media yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani. Segala urusan kita diberikan kelancaran dan segala apa yang menjadi kesusahan dihilangkan dan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa diberikan umur panjang serta barokah, dan juga senantiasa kita istiqomah beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa dijadikan hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu pernyataan dari Mas Heri Pras yang mana beliau mengungkit masalah amaliyah yang berupa tahlilan, bahwa menurut pandangan Mas Heri Pras, amaliyah yang dilakukan khususnya oleh warga Nahdliyin, umat Islam yang notabene-nya ikut Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bahwa tahlilan itu ada unsur tasyabuh, menyerupai apa yang dilakukan oleh orang Hindu. Dengan alasan orang Hindu juga melakukan ritual seperti tahlilannya, 7 hari, 3 hari dan seterusnya, dan kemudian kumpul bareng dan makan bareng. Dari sini saya harus memberikan tanggapan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Mas Heri Pras, yang tiada bukan dan tiada lain. Mari kita bahas dalam konteks tasyabuh yang pernah disampaikan oleh para ulama. Jadi kalau kita memahami atau kita cermati dan analisa bagaimana konteks tasyabuh yang sebenarnya dan bagaimana konsekuensi hukum ketika tasyabuh itu dilakukan. Jadi jangan terlalu terburu-buru menghakimi masalah amaliyah tahlilan itu dikatakan tasyabuh. Ya otomatis tasyabuh itu, kalau dibahasakan tasyabuh, menyerupai orang kafir atau orang-orang yang di luar agama Islam. Ya bisa haram dan bisa kufur, tergantung situasi dan kondisi yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memang ketika dikategorikan dalam konteks tasyabuh. Jadi perlu saya luruskan masalah tahlilan dan kemudian ritual yang dilakukan oleh Hindu. Sebelum saya mengkontekstualkan apa yang menjadi pokok permasalahan tentang tahlilan dan juga tentang ritual yang dilakukan orang Hindu, karena ini sangat menyakiti orang-orang yang telah melakukan apa yang menjadi tradisi dan juga amaliyah dari warga Nahdliyin, yaitu tahlilan. Sangat begitu menyakiti. Ada satu redaksi yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab Buyah Al-Mustarsyidin ya. Ini dalam konteks masalah tasyabuh. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui dan kita tasawurkan dan kita ijrokan ya. Kita implementasikan bagaimana yang sebenarnya konteks tasyabuh ketika dikaitkan dengan permasalahan ritual orang Hindu dan juga tahlilan yang dilakukan oleh warga Nahdliyin. Hasilu ma zakarahu al-ulama'u fit tazayyi bizayyil kufar. Jadi di sini ada satu permasalahan yang dikutip oleh beliau, pengarang kitab Buyah Al-Mustarsyidin,
bahwa hasil apa yang disebutkan oleh para ulama di dalam fitazayyi bizayil kufar, ya, berhias dengan hiasan orang-orang kafir, orang-orang non muslim, annahu imma an yatazayya bizayyihim mailan ila dinihim muqasidan at-tashabbuha bihim fi sya'airil kufri, bahwa ada kalanya berhias dengan hiasan orang-orang kafir, tapi dengan catatan mailan ila dinihim, ada kecondongan hati atas agama orang-orang kafir, wa qasidan at-tashabbuha bihim, dan memang ada qasdu, ada tujuan atau ada gerakan hati untuk melakukan tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir fi sya'airil kufri. Ini yang pertama. Dan kemudian yang kedua, au yamshi ma'ahum ila muta'abbadatihim fayakfuru bidzalika fihima, atau dengan cara berjalan dengan orang-orang kafir atau musyarakah, ya, bersama dengan orang-orang kafir ke tempat peribadatan orang-orang kafir. Maka bagaimana konsekuensi hukum ketika terjadi hal yang seperti ini? Fayakfuru bidzalika fihima, maka orang tersebut bisa kufur, ya, disebabkan an yatazayya bizayyihim mailan ila dinihim maqasidan at-tashabbuha bihim fi sya'airil kufri. Kemudian yang kedua, au yamshi ma'ahum ila muta'abbadatihim fayakfuru bidzalika fihima. Jadi konsekuensi yang diterima ketika melakukan dua permasalahan ini, maka dihukumi kufur. Kemudian selanjutnya, wa imma an la yaqsida kadzalika bal yaqsida at-tashabbuha bihim fi sya'airil idi awit tawassula, ya, awit tawassula ila muamalatin jaizatin ma'ahum faya'samu. Jadi yang kedua, wa imma an la yaqsida kadzalika bal yaqsida at-tashabbuha bihim fi sya'airil idi awit tawassula ila muamalatin jaizatin ma'hum fayasam. Kemudian yang kedua adalah ada kalanya memang tidak bertujuan seperti yang disebutkan, akan tetapi bertujuan untuk tasyabuh, menyerupai terhadap orang-orang kafir fi sya'airil idi, dalam konteks syiar-syiar hari raya mereka, atau memang sebagai wasilah, ya, atau melakukan sesuatu muamalah yang memang diperbolehkan bersama mereka, fayak samu, maka ini dihukumi dosa. Kemudian kita kontekstualkan, kira-kira apa yang dilakukan oleh warga Nahdliyin dan orang-orang Islam yang memang identik dengan masalah tahlilan yang ia lakukan. Yang pertama perlu kita koreksi dulu atau kita cross check dulu, bahwa ritual antara orang Hindu dan juga orang Muslim atau orang Islam, khususnya warga Nahdliyin, ini ritualnya itu tidak sama. Ritualnya tidak sama, dan memang substansi dari isi ritualnya itu tidak sama. Jadi kalau orang Hindu ritualnya jelas tidak baca dzikir, tidak baca sholawat, tidak baca tahlil, tahmid, takbir, dan seterusnya. Kalau warga yang melestarikan masalah tahlilan ini, ya pastinya di situ tilawatul Quran, qiraatul dzikri, qiraatul tahmid, qiraatul shalah ala nabi, dan kemudian berdoa dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia. Dari substansi kedua ini tidak sama, sehingga kalau memang ini dikatakan tasyabuh, ini kan jauh beda. Dan untuk mengenai masalah ritual 7 hari, 3 hari, 4 hari, saya rasa tidak masuk dalam konteks tasyabuh. Tasyabuh dalam sisi apa? Kalau hal itu bukan tahlilan saja kok, jagongan kadang itu memang ditentukan, yuk kita jagongan tanggal 7, tanggal 3, tanggal 4, kita rembuk bareng. Nah, kalau permasalahan ini dianggap tasyabuh, ini kan tidak logis, dan juga memang tidak sesuai dengan kajian kitab. Jadi kita harus tahu, tasyabuhnya kita harus dipahami dulu, konteks ritual orang Hindu seperti apa,
Dan kemudian ritual atau tahlilan yang dilakukan oleh warga Nahdien itu seperti apa. Ketika substansi dari kedua ini ada perbedaan, maka tidak bisa untuk kita katakan ini dalam konteks tasyabuh. Karena apa? Karena satu kaitannya adalah an yatazayya bizayyil kufar, ya memang hiasan atau syiar-syiar yang al-mukhtassah yang memang terkhusus kepada orang kafir kita lakukan. Andaikan baru kalau kita katakan ini tasyabuh, dan kita harus sepakati bahwa tahlilan itu dilaksanakan atau direalisasikan seperti halnya ritual orang Hindu. Jadi kalau ritual orang Hindu baca apa dan kemudian dilakukan orang Islam dalam tahlilan lah, baru itu dikatakan tasyabuh. Substansinya tidak sama. Kalau dalam kitab Buya itu ya jelas di antara yang ditampilkan adalah masalah syiar-syiar. Syiar-syiar ya seperti hari-hari raya orang-orang kafir, dan kemudian kita menirukan lah, baru itu dikatakan tasyabuh. Ini substansinya tidak sama kok. Dan kemudian isinya juga tidak sama. Ini tasyabuh dari mana? Menyerupai dari sisi mana? Tidak. Jadi Mas Heri Pras terlalu terburu-buru dan sangat ceroboh sekali ketika mengatakan bahwa tahlilan itu merupakan sesuatu yang identik dengan tasyabuh, dikarenakan tradisi tahlilan itu diambil dari tradisi orang-orang Hindu. Tidak sama kok tradisinya. Cuman penempatan saja, 7 hari, 4 hari. Jadi seperti itu kalau kita mengkontekstualkan atau mentasawurkan permasalahan yang berkaitan dengan masalah ritual orang Hindu dan juga masalah tahlilan. Jadi perlu saya berikan saran kepada Mas Heri Pras agar tidak terlalu memberikan narasi yang tanpa ada penelitian dan tanpa ada analisa yang secara cermat masalah kajian-kajian agama, khususnya dalam konteks tasyabuh. Apalagi ya amaliyah ini sudah dilakukan oleh warga Nahdien dan kemudian dikatakan tasyabuh dengan orang-orang Yahudi, orang Hindu. Ini para Nahdien sangat tersakiti. Jadi seperti itu. Kalau mau berbicara dalil, saya rasa bisa dicek sendiri. Masalah dalil itu kiranya sudah cukup dan banyak untuk dijadikan argumentasi masalah tahlilan terkait dengan masalah qiraatul dzikri, ihda'us shawab, dan kemudian qiraatus shalah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.